Merhaba arkadaşlar, kembali lagi di channel YouTube kita. Dari judul video ini kalian bisa tebak kita mau kemana. Yap, kita mau liburan musim panas ke salah satu desa yang ada di Turki. Desa ini adalah desanya mertuaku. Sebenarnya kita mau liburan sekaligus nitipin aku ke ibunya karena suamiku mau pergi wamil. Sebenarnya wamilnya tuh cuma 25 hari aja, jadi nggak terlalu lama. Dia tuh khawatir kalau aku sendirian di Istanbul, jadi aku dititipin ke ibunya dulu untuk sementara waktu sampai dia selesai wamil. Dan ini first time aku ke desanya mertuaku, jadi lumayan deg-degan dan penasaran juga sih sebenarnya desanya nanti kayak gimana. Sekarang kita lagi naik bus menuju ke bandara. Akhirnya kita memutuskan untuk naik pesawat biar lebih cepat sampai. Karena sebelumnya kita berencana untuk naik bus, tapi perjalanannya sangat panjang, sekitar 20 jam lebih. Dan kalau naik pesawat itu sekitar 2 jaman aja, jadi lebih baik kita naik pesawat biar lebih cepat sampai. Oh ya, bus ini tuh bus menuju ke bandara aja, dan kita cuman bayar sekitar hampir 500 lira untuk 2 orang. Oh ya, di bus ini udah ada monitor atau LCD-nya gitu, tapi ini nggak berfungsi sama sekali. Jadi kalian masih bisa charge handphone kalian atau earphone gitu. Dan udah disediain meja juga buat kalian makan kalau kalian bawa bekal. Dan perjalanan kita naik bus ini ke bandara itu sekitar 1 jam. Sekarang kita udah sampai di bandara dan udah ambil tas dan koper masing-masing. Lalu kita menuju ke pintu keberangkatan domestik. Kita udah check-in online sebelumnya, jadi nanti tinggal drop baggage kita aja. Sekarang kita akan masuk dan antri untuk melewati pemeriksaan X-ray barang bawaan kita. Sebelumnya kita harus cek berat koper kita berapa, karena kalau lebih kita harus kurangi barang bawaan kita. Untuk bagasinya kita dapat 15 kilo dan bagasi kabinnya itu sekitar 8 kilo per orang. Berat koper kita semuanya aman, sekarang kita lanjut untuk cetak boarding pass kita. Sebenarnya meskipun gak dicetak itu gak apa-apa karena kita udah check-in online, tapi kita tuh suka kalau ada boarding pass fisiknya gitu. Pintu keberangkatan domestik. Sebenarnya kita sampai di bandara ini tuh terlalu awal, jadi kayaknya kita bakalan nunggu lama nanti sampai boarding. Seperti yang kalian lihat di sini, kita boardingnya itu sekitar jam 1 kurang seperempat, dan info gate-nya baru diumumkan sekitar jam setengah 12. FYI, kita berada di Bandara Istanbul sisi Eropa. Bandara ini melayani lebih dari 80 juta penumpang pada tahun 2024, menjadikannya bandara tersibuk kedua di Eropa pada tahun 2024 setelah Bandara Heathrow, London. Bandara ini juga merupakan bandara tersibuk ke-7 di dunia pada tahun 2024 dalam hal total lalu lintas penumpang dan dengan melayani lebih dari 63 juta penumpang internasional. Sembari menunggu info gate dan boarding, kita mau makan cemilan dulu yang udah kita bawa dari rumah. Dan aku salfok sama burung yang terbang depan kita, karena ini tuh di dalam ruangan, tapi tiba-tiba ada burung yang berterbangan. Wah, di sini banyak makanan. Ayo kita cari makanan dulu. Wah, enak sekali. Karena kita masih belum tahu gate kita di mana, jadi kita duduk di sembarang gate aja dulu untuk sementara waktu.
Di sini juga udah disediain colokan listrik untuk charge handphone dan sejenisnya, tapi sayangnya ini tuh nggak berfungsi dengan baik waktu aku coba. Setelah menunggu, akhirnya kita udah dapat SMS dari maskapai untuk info gate-nya, dan kita segera menuju ke gate yang udah diinfokan. Kita udah ada di dalam pesawat dan siap untuk take off. Di sini kita udah dapat entertainment, ada monitor atau LCD-nya, dan ada remote-nya juga. Jadi selama di perjalanan kita bebas mau nonton film, TV, dengerin lagu, atau main game, dan lain-lain. Tapi earphone atau headphone-nya itu nggak disediain sama maskapai, jadi kita harus bawa sendiri. Yang paling aku suka adalah fitur My Flight karena kita bisa lihat peta, posisi kita lagi di kota mana atau di negara mana gitu. Untuk pilihan film yang bisa kita tonton juga bagus-bagus menurutku dan up to date. Önünüzdeki koltuğun altına yerleştirebilirsiniz. Kenar ikaz ışıkları yandığında kemerlerinizi gösterilen şekilde bağlayıp elinize göre ayarlayınız ve ikaz ışıkları sönünceye kadar bağlı veriyorlar. Sonrasında gösterilen şekilde açınız. Uçuş öncesi bebek kemeri ve ilave kemer kabin ekibi tarafından verilir. Cep telefonlarınızı ve tüm elektronik cihazlarınızı uçuş moduna alınız. Uçuş modu Sandaran kepalanya kita juga bisa tekuk kayak gini biar waktu kita tidur tuh kepala nggak miring kemana-mana gitu. Setelah proses yang cukup lama dari check-in sampai boarding, akhirnya pesawatnya bersiap untuk take off. Pas aku tuh amazed banget sama view-nya dari atas sini. Kalian bisa lihat sendiri gimana cantiknya laut dan daratan ini, serta gradasi warna dari tempat ini, aku tuh selalu lihat keluar jendela karena emang view-nya bener-bener bikin aku nggak berhenti kagum sama keindahannya. Masya Allah banget emang ya. Kita juga dapat free roti dan minuman. Rotinya masih fresh, masih anget. Ini isinya ada tomat, paprika, keju, sama zaitun. Cocok banget buat sarapan. Terus kita juga dikasih tisu basah sama kering. Ada air mineral dan kita juga bisa pilih free minuman lagi, mau orange juice, teh, kopi, dan lain-lain gitu. Saran kita udah sampai mana?
Ternyata kita masih cukup jauh, perjalanan kita tinggal 55 menit lagi. Kalian bisa lihat sendiri gimana view-nya dari atas sini. Masya Allah, cantik banget. Di sini kita hampir sampai dan mau landing. Jadi pesawatnya udah mulai turun secara perlahan gitu. Setelah landing, lalu kita menuju ke dalam bandara dan mau ambil koper bagasi kita. Oh ya, bandara tujuan kita ini tuh cukup kecil, jadi kita nggak perlu jalan jauh ke baggage claim-nya. Naik bis ini untuk menuju ke pusat kota yang mau kita datengin. Setelah sampai di pusat kota, kita lanjutin perjalanan ini dengan menggunakan taksi. Anyway, ini tuh taksi langganan mertuaku, jadi suamiku duduk di depan sambil ngobrol. Mertuaku itu di pegunungan dan perbukitan gitu, makanya setelah kita sampai di bandara tadi, perjalanan kita tuh panjang dan lama banget sampai ke kampungnya ini. Kampungnya tuh bener-bener jauh dari mana-mana gitu, tapi plusnya pemandangan di sini tuh cakep banget.